Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Kalistia Syala Ilham Radinda dengan NPM 2213053262 kelas 2G dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan salah satu kesatuan dengan kegiatan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini bersifat sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dengan pembelajaran itu sendiri. Maka dari itu, setiap ada kegiatan pembelajaran harus ada pula pelaksanaan pembelajaran. Lalu, ada pun langkah-langkah pembuatan RPP. Yang pertama ada identitas RPP. Dalam penulisan RPP, bagian pertama berisi tentang identitas yang meliputi nama satuan pendidikan, kelas, semester, tema, subtema, alokasi waktu, muatan terpadu, dan tanggal dilaksanakannya pembelajaran. Lalu yang kedua ada kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan kompetensi utama yang kemudian dijabarkan dalam beberapa aspek, diantaranya aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan harus dipelajari oleh peserta didik di setiap jenjang mata pelajaran. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada KI yang harus dikuasai peserta didik. Selanjutnya ada indikator. Indikator merupakan perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan capaian kompetensi dasar tertentu yang telah menjadi acuan penilaian pada suatu mata pelajaran. Indikator berfungsi sebagai pedoman untuk mengembangkan materi pembelajaran atau bahan ajar, mendesain kegiatan pembelajaran, merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar tersebut. Dalam membuat indikator, indikator dirumuskan dari kompetensi dasar. Dalam pembuatan indikator, menurut KD, menggunakan taksonomi Bloom, yaitu C1 pengetahuan, C2 pemahaman, dan C3 penerapan. Lalu selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dikembangkan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran dalam menyusun RPP yaitu untuk memandu guru dalam mengajarkan konsep mata pelajaran melalui aktivitas pembelajaran kepada peserta didik. Selanjutnya ada metode, model, dan pendekatan. Metode pembelajaran merupakan upaya atau cara untuk mewujudkan strategi pembelajaran agar tujuan yang telah disusun dapat tercapai secara optimal. Sebuah strategi pembelajaran dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode yang digunakan SD Negeri 5 Metro Barat adalah metode ceramah, diskusi, dan saintifik. Model pembelajaran menurut Jihad dan Haris 2010 yang menyatakan bahwa model pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi peserta didik, dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelas dan dalam perencana pengajaran. Lalu pendekatan pembelajaran menurut Sagala 2005 mengatakan bahwa pendekatan pembelajaran adalah jalan yang akan ditempuh oleh pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang menjadi 3 bagian, yaitu ada pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan, guru menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dan akan dipelajari, mengantarkan siswa kepada suatu permasalahan yang akan mereka lakukan untuk mempelajari materi tersebut, dan menyampaikan garis besar cakupan materi dan menjelaskan tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah dan tugas dengan alokasi waktu 10 menit. Kegiatan inti menjabarkan pembelajaran RPP pada kurikulum 2013 dengan berisi aktivitas mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, eksperimen, menalar, dan komunikasikan dengan waktu 35 menit kali 30 CP menit. Kegiatan penutup dalam RPP kurikulum 2013, pendidik dan peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan hasil kegiatan dan guru memberikan penguatan, memberikan umpan balik terhadap kegiatan yang sudah terlaksanakan, dan doa penutup menurut kepercayaan masing-masing dengan alokasi waktu 15 menit. Selanjutnya ada materi. Materi yang digunakan dalam menulis RPP disesuaikan dengan buku tematik. Tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Muatan terpadu yang digunakan bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK. Muatan terpadu bahasa Indonesia terdiri dari kosakata baku dan kalimat efektif. PKN dari kewajiban dan hak. Lalu selanjutnya ada PJOK, siswa akan mempelajari manfaat memilih jajanan sehat.
Dalam menurunkan indikator dari KD yang sudah dipilih, menggunakan taksonomi Bloom dari tema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, di mana di dalam tema ini berisi pembelajaran bahasa Indonesia, PKN, dan juga PJOK. Maka dari itu mengacu pada ranah kognitif yang berbeda di setiap mata pembelajarannya. Misalnya PKN, indikator yang akan saya turunkan terdiri dari C1 dalam taksonomi Bloom, diantaranya untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah memahami apa yang dipelajari, termasuk dalam C2 taksonomi Bloom, dan C3 menerapkan apa yang sudah dipelajari dalam pembelajaran bahasa Indonesia berkaitan dengan materi kalimat, tanda baca, serta kosakata. Indikator yang diturunkan yaitu mengidentifikasikan, ungkapkan, serta memeragakan ungkapan di taksonomi Bloom ini termasuk dalam C3. Sedangkan penurunan indikator pada PJOK lebih pada ranah bagaimana cara peserta didik memahami hal tersebut. Atau C3 dalam taksonomi Bloom yaitu menerapkan apa yang ada dalam materi tersebut. Di SD Negeri 5 Metro, khususnya pada kelas 3, setelah observasi kelompok, kami menemukan bahwa RPP dibuat sebelum pembelajaran dilaksanakan. Maka dari itu, tentunya saya ingin mengembangkan apa saja yang ada di dalam RPP. Kemudian, media yang digunakan juga bukan hanya buku tematik saja, namun saya juga menggunakan media maya seperti video pembelajaran. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.